Yang pertama yaitu latar belakang. Suspensi merupakan sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair, di mana zat yang terdispersi dalam suspensi ini harus halus, tidak cepat mengendap, dan dapat terdispersi kembali jika mengalami penggojokan secara perlahan-lahan. Adapun alasan dibuat suspensi yaitu karena terdapat beberapa zat aktif obat yang mempunyai kelarutan yang praktis atau tidak larut dalam air atau sehingga dibuat dalam bentuk suspensi. Selain itu juga suspensi ini mudah untuk diberikan kepada anak-anak karena terdapat dalam bentuk cair. Lalu dapat menutupi rasa pahit dan bau tidak enak dan zat terdispersi dalam suspensi ini tidak larut sempurna dalam cairan kembalinya, sehingga akan mengalami yang namanya sedimentasi yang menyebabkan suspensi ini tidak stabil. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu suspending agent dan wetting agent yang akan meningkatkan viskositas dan memperlambat sedimentasi sehingga suspensi bisa menjadi stabil. Kestabilan dari suspensi ini dapat dinilai dari volume sedimentasi. Pada praktikum ini akan dibuat suspensi dari syarat pertama, lalu akan dihitung volume sedimentasinya yang terbentuk, serta melihat pengaruh penambahan dari suspending agent dan wetting agent pada sediaan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman. Baik, berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, ada penrumusan masalah yang diangkat untuk ini. Yang pertama adalah bagaimana cara menghitung volume sedimentasi pada sediaan suspensi, dan yang kedua, bagaimana pengaruh penambahan suspending agent dan wetting agent pada sediaan suspensi. Kemudian ada pun tujuan dari ini, yakni untuk menjawab masalah yang pertama, untuk memahami cara perhitungan volume sedimentasi pada sediaan suspensi, dan yang kedua, memahami pengaruh penambahan suspending agent dan wetting agent pada sediaan suspensi. Baik, untuk tinjauan pustaka akan dilanjutkan oleh referensinya. Baik, saya akan menunjukkan di bagian tinjauan pustaka. Pertama itu pengertian dari suspensi dan sedimentasi. Next slide. Baik, mungkin sedikit saya jelaskan apa itu suspensi. Suspensi itu merupakan suatu sediaan yang mengandung bahan obat padat dalam bentuk halus, namun tidak terlarut. Tetapi yaitu terdispersi dalam cairan atau vehikulum. Nah, kenapa sih dibentuk suspensi? Hal ini dikarenakan beberapa bahan obat itu tidak stabil secara kimia dalam bentuk larutan, tetapi dia lebih stabil dalam bentuk suspensi. Nah, berkaitan dengan tidak larutnya bahan obat ini, maka sediaan suspensi akan mengalami sedimentasi. Secara umum, sedimentasi dapat diartikan sebagai proses pengendapan karena adanya gaya gravitasi, yang mana partikel yang mempunyai berat jenis lebih besar daripada berat jenis akhir atau fase dispersi akan mengendap ke bawah, dan yang lebih kecil akan melayang atau mengapung. X. Nah, untuk metode pembuatan suspensi terdapat dua jenis, yaitu metode dispersi dan metode presipitasi. Metode dispersi ini dilakukan dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah dibentuk sebelumnya. Mucilago itu merupakan campuran dari air dengan bahan suspending agent, misalnya bom Arab. Nah, untuk metode presipitasi merupakan suatu metode yang mana zat yang hendak didispersikan dilarutkan dahulu ke dalam larut organik yang hendak dicampurkan ke air. Nah, setelah dilarutkan ke dalam larut organik, larutan zat ini kemudian diajarkan dengan larutan
pensuspensi dalam air sehingga akan jadi endapan halus tersuspensi dengan bahan suspensi. Nah, contoh-contoh dari cara organik ini adalah etanol, propilen glikol, dan PEG. X. Nah, selanjutnya suspending agent dan wetting agent. Secara umum, suspending agent merupakan suatu zat yang berfungsi untuk memperlambat pengendapan dan mencegah penurunan kotoran partikel. Nah, zat pensuspensi ini dibuat dengan cara dikembangkan ke dalam air sehingga terbentuk mucilago. Dengan bentuk mucilago ini dapat menambah kestabilan suspensi dengan menambah viskositas dari cairan fase pendispersi. Nah, sedangkan wetting agent itu merupakan zat pembasah yang berguna untuk menurunkan tegangan permukaan partikel, padatan, dan cairan pembawa. Bahan pembasah ini bekerja dengan meningkatkan lapisan udara pada zat padat sehingga humektan dan zat padat lebih mudah kontak dengan pembawa. Terus selanjutnya akan dilanjutkan ke teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya saya akan melanjutkan terkait dengan pembahasan komponen dari suspensi. Di mana bahasan komponen suspensi seperti yang telah kita ketahui, sekaligus hal ini menjadi prinsip dalam praktikum kita. Yang pertama, komponen pertama ada fase terdispersi, dan komponen kedua ada fase atau sering disebut dengan medium pendispersi. Nah, seperti gambar di samping, kita lihat bahwa yang saya beri tanda itu kotak yang ada di dalam kotak berwarna merah, di mana itu adalah fase terdispersi. Jadi fase terdispersi pada praktikum kita kali ini kita menggunakan zat padat, yaitu serbuk parasetamol. Jadi pengertiannya adalah fase terdispersi ini adalah zat padat yang tidak bercampur dalam fase pendispersi atau medium pendispersinya. Yang kedua, komponen kedua ada medium pendispersi. Jadi, medium pendispersi ini adalah pelarit atau cair untuk mendispersikan fase terdispersi. Dalam praktikum kali ini, untuk medium pendispersi kita menggunakan aquades. Jadi, secara umum, prinsip dari komponen suspensi ini adalah bagaimana kita mencampurkan suatu zat padat ke dalam larutan aquades, di mana mereka itu tidak bercampur seperti itu. Jadi kita membutuhkan adanya bantuan suspending agent dan wetting agent. Nah, next. Adapun selanjutnya terkait dengan jenis suspensi dibagi menjadi 4. Yang pertama berdasarkan cara pemakaiannya, yang kedua berdasarkan jumlah partikel padat, yang ketiga berdasarkan sifat elektrokonektif, dan yang keempat berdasarkan ukuran dari partikel. Yang pertama, berdasarkan cara pemakaiannya kita bagi 3, ada oral, ada topikal, dan juga parenteral. Untuk yang oral, itu contohnya ada antasida, ada chloramphenicol, dan rifampicin. Nah, untuk contoh sediaan suspensi oral, itu seperti gambar di bawah ini. Ya, selanjutnya yang kedua ada topikal, contohnya ada calamine lotion dan caladin lotion. Yang ketiga, untuk parenteral ada ada insulin zinc suspension seperti pada gambar di bawahnya. Selanjutnya, berdasarkan jumlah partikel padat ada suspensi biasa, di mana kandungan zat padatnya itu sekitar 2-10% W/V, contohnya kortison asetat dan prednisolon asetat suspension. Yang kedua, ada suspensi konsentrat, mengandung 50% W/V zat padat, contohnya zinc oxide suspension. Yang ketiga, berdasarkan sifat elektrokonektif, yang pertama ada suspensi flokkulasi dan deflokkulasi. Perbedaannya seperti kita ketahui, untuk yang flokkulasi itu partikelnya terikat secara lemah dengan cepat mengendap dan mudah tersuspensi kembali. Untuk deflokkulasi yaitu mengendapnya secara perlahan, membentuk sedimentasi dan sukar tersuspensi kembali.
sukar tersuspensi kembali ini karena pada suspensi deflokkulasi yang kita ketahui dia terbentuk cake itu yang menyebabkan sulit untuk memisah, sulit untuk bercampur walaupun sudah dilakukan pembentukan seperti itu. Selanjutnya yang terakhir, berdasarkan ukuran partikelnya ada suspensi kasar, di mana untuk yang kasar itu ukuran partikelnya lebih dari 1 mikrometer. Untuk yang suspensi halus, ukuran partikelnya kurang dari 1 mikrometer, dan untuk yang nanosuspensi itu ukuran partikelnya kira-kira 10 nanometer. Next. Untuk perbedaan suspensi flokkulasi dan deflokkulasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan presentasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbedaan suspensi flokkulasi dan deflokkulasi. Untuk sistem flokkulasi, itu partikel flokkulasinya terikat lemah, cepat mengendap, dan pada penyimpanan tidak terjadi cake dan mudah untuk tersuspensi kembali. Sedangkan pada sistem deflokkulasi, itu partikel deflokkulasi mengendap secara perlahan dan akhirnya membentuk sedimen, di mana akan terjadi agregasi yang akhirnya membentuk sedimen serta cake yang keras dan sukar untuk tersuspensi kembali. Kemudian pada sistem flokkulasi, itu partikelnya merupakan agregat yang bebas, sedangkan pada sistem deflokkulasi, partikel suspensi dalam keadaan terpisah satu sama lainnya. Kemudian pada sistem flokkulasi, itu sedimentasi terjadi dengan cepat dan sedimennya terbentuk juga dengan cepat. Sedangkan pada sistem deflokkulasi, itu sedimennya terjadi dengan lambat dan sedimennya terbentuk dengan lambat. Kemudian pada sistem flokkulasi itu wujud suspensinya kurang bagus sebab sedimentasi itu terjadi dengan cepat dan di atasnya itu terjadi daerah cairan yang jernih dan nyata. Sedangkan pada sistem deflokkulasi itu wujud suspensinya bagus karena zat tersuspensi dalam waktu yang relatif lama dan terlihat bahwa ada endapan dan cairan atas berkabut. Next. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai stabilitas suspensi. Stabilitas suspensi ini didefinisikan sebagai kondisi suspensi di mana partikelnya tidak mengalami agregasi dan tetap terdistribusi merata. Pada suspensi yang stabil, saat partikelnya mengendap, itu maka akan mudah untuk terdispersi kembali dengan pengocokan yang ringan. Meskipun demikian, pada suatu suspensi yang tidak stabil, partikel-partikel yang mengendap ini kemungkinan dapat saling melekat untuk membentuk agregat yang akan membentuk compact cake atau yang biasa disebut dengan peristiwa caking. Adapun beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi stabilitas suspensi, yakni ukuran partikel, viskositas atau kekentalan, jumlah partikel atau konsentrasi, dan muatan partikel. Next. Baik, faktor yang pertama ada ukuran partikel, di mana ukuran partikel ini berhubungan dengan luas penampang partikel serta daya tekan ke atas dari suatu cairan suspensi. Semakin kecil ukuran partikel, maka akan semakin besar luas penampangnya, yang menyebabkan daya tekan ke atas akan semakin melambat, akan makin memperlambat gerakan partikel untuk mengendap. Oleh karena itu, untuk memperlambat gerakan tersebut dapat dilakukan dengan memperkecil ukuran partikel. Kemudian berikutnya ada viskositas atau kekentalan. Kekentalan suatu cairan itu mempengaruhi kecepatan aliran dari suatu cairan. Maka semakin kental suatu cairan, itu kecepatan alirnya akan semakin turun atau semakin kecil. Kecepatan aliran inilah yang akan mempengaruhi gerakan turunnya partikel yang terdapat dalam suatu cairan suspensi tersebut. Next. Berikutnya yakni konsentrasi atau jumlah partikel. Apabila dalam suatu ruangan itu berisi partikel dalam jumlah yang besar, maka partikel tersebut akan susah untuk melakukan gerakan yang bebas karena sering terjadi benturan antar partikelnya. Nah, benturan itu yang akan menyebabkan terbentuknya endapan dari suspensi tersebut. Kemudian yang keempat, itu ada muatan partikel, di mana perbedaan sifat antara campuran bahan pembuat suspensi itu dapat menyebabkan timbulnya suatu interaksi yang akan menghasilkan bahan yang sukar larut dalam cairan tersebut. Untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai parameter dari sedimentasi. Jadi parameter dari
parameter sedimentasi ini adalah penilaian yang digunakan untuk menilai sedimentasi dari suatu suspensi. Yang pertama itu ada volume sedimentasi atau yang dinotasikan sebagai F, atau tinggi sedimentasi atau yang bisa dinotasikan dengan H. Definisi dari volume sedimentasi adalah perbandingan antara tinggi suspensi akhir AU dan tinggi dari suspensi awal. Definisi lain dari volume sedimentasi ini adalah rasio dari volume sedimentasi akhir terhadap volume mula-mula dari suspensi sebelum mengendap. Untuk rumus dari volume sedimentasi ini bisa dilihat di layar. Untuk volume sedimentasi ini berkisar antara kurang dari 1 dan lebih dari 1. Untuk volume sedimentasi kurang dari sama dengan 1, itu berarti volume sedimentasi akhir lebih kecil atau sama dengan volume awal dari suspensi. Dan umumnya pada volume sedimentasi kurang dari sama dengan 1, umumnya merupakan suspensi fluktuasi yang ditandai dengan supernatant jernih. Selanjutnya, untuk volume sedimentasi lebih dari 1, maka volume akhir itu lebih besar daripada volume mula-mula sebelum mengendap. Selanjutnya, untuk derajat fluktuasi, itu merupakan rasio volume sedimen akhir dari suspensi fluktuasi terhadap volume sedimen akhir suspensi defluktuasi. Untuk rumus derajat fluktuasi bisa dilihat di layar. Parameter selanjutnya adalah metode rheologi. Metode rheologi dalam parameter sedimentasi ini berhubungan dengan faktor sedimentasi dan redispersibilitas. Yang kedua adalah membantu untuk menentukan perilaku pengendapan, dan yang ketiga adalah mengatur vehikel dan susunan partikel untuk tujuan perbandingan. Metode rheologi dalam parameter sedimentasi ini bisa menggunakan alat yaitu psikometer profil. Selanjutnya adalah perubahan ukuran partikel. Pada penilaian perubahan ukuran partikel ini digunakan cara crystal cycling, yaitu temperatur diturunkan sampai titik beku, lalu dinaikkan sampai mencair kembali. Dengan cara ini dapat dilihat pertumbuhan kristal yang pokok menjaga tidak terjadi perubahan ukuran partikel dan sifat dari kristal. Selanjutnya adalah monografi bahan. Yang pertama adalah digunakan paracetamol sebagai zat aktif dengan nama resmi acetaminophenum atau nama lainnya acetaminophen. Pemberian dari paracetamol ini adalah habur atau serbuk. Habur putih tidak berbau dan rasa pahit. Selanjutnya terdapat pula propylen glycol dengan nama resmi propylen glycolon atau nama lain propylen glycol, dan pemberiannya adalah cairan kental, jernih, tidak berwarna, rasa khas, praktis, tidak berbau, menyerap air pada udara lembab. Propylen glycol ini digunakan dalam praktikum ini digunakan sebagai wetting agent, yaitu suatu bahan yang mampu untuk menghilangkan lapisan udara yang meliputi fase terdispersi. Selanjutnya adalah NaCMC. Ini nama lainnya adalah natrium karboksimetil selulosa dengan pemerian serbuk atau butiran putih atau kuning gading, tidak berbau atau hampir tidak berbau, dan higroskopik. Digunakan sebagai suspending agent dalam praktikum ini. Selanjutnya adalah Aquades. Aquades ini merupakan medium pendispersi dalam praktikum ini. Aquades memiliki nama resmi aqua destillata dengan nama lain air suling, dan pemberiannya merupakan cairan tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Baik, untuk selanjutnya prosedur praktikum akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan prosedur praktikum. Yang pertama yaitu alat dan bahan. Bisa di next. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu alatnya beker gelas ukur, mortir dan stamper, dan pipet tetes. Dan untuk bahannya adalah paracetamol, karboksimetil natrium, propylen glycol, dan Aquades. Selanjutnya untuk prosedur kerja, yang pertama adalah pembuatan suspensi formula pertama.
Langkah-langkah yang dilakukan yaitu ditimbang 3 gram paracetamol, lalu ditambahkan aquades sedikit demi sedikit, dan dihomogenkan dengan mortir dan stamper. Selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas ukur 50 ml, dan suspensi kemudian didiamkan dan diamati, serta dicatat volume awal suspensi serta tinggi sedimen yang terbentuk tiap hari pertama sampai hari ke. Selanjutnya dihitung nilai volume sedimentasi untuk formula pertama. Next, selanjutnya adalah pembuatan suspensi formula kedua. Ya, langkah-langkahnya yang pertama ditimbang CMCNA 1%, yang artinya dalam 100 ml suspensi akan dibutuhkan 1 gram CMCNA. Selanjutnya dilakukan aktivasi suspending agent dengan cara ditaburkan karboksimetil natrium ke dalam mortir dan stamper yang telah berisi air hangat. Terjadinya aktivasi suspending agent ini ditandai dengan perubahan warna menjadi jernih atau transparan. Langkah selanjutnya dimasukkan paracetamol yang telah ditimbang seberat 3 gram ke dalam mortir dan stamper, lalu diaduk hingga homogen. Kemudian dilarutkan dalam aquades dan dicampur hingga homogen. Campuran lalu dimasukkan ke dalam gelas ukur 50 ml, diamkan suspensi, lalu diamati dan dicatat volume awal suspensi serta tinggi sedimen yang terbentuk untuk tiap hari pertama hingga hari kelima. Selanjutnya dihitung nilai volume sedimentasi untuk formula 2. Selanjutnya untuk pembuatan suspensi formula 3, langkah kerjanya sama seperti pembuatan suspensi pada formula 2, yang membedakan hanya jumlah natrium karboksimetil selulosa yang dibutuhkan, yaitu pada formula 3 yang dibutuhkan adalah 2%. Next. Selanjutnya pembuatan suspensi untuk formula 4. Langkah pertama ditimbang karboksimetil selulosa sebanyak 1%. Selanjutnya dilakukan aktivasi suspending agent dengan cara ditaburkan karboksimetil selulosa ke dalam mortir dan stamper yang telah berisi air hangat. Terjadinya aktivasi ini ditandai dengan perubahan warna menjadi jernih atau transparan. Selanjutnya dimasukkan paracetamol yang telah ditimbang seberat 3 gram ke dalam mortir dan stamper, lalu dibasahi dengan wetting agent, dalam hal ini propilen glikol, kemudian ditambahkan aquades dan dicampur hingga homogen. Campuran dimasukkan ke dalam gelas ukur 50 ml, didiamkan, lalu diamati dan dicatat volume awal suspensi serta tinggi sedimen yang terbentuk dari hari pertama hingga hari kelima. Selanjutnya dihitung nilai volume sedimentasi untuk formula keempat. Untuk pembuatan suspensi formula 5, cara kerjanya sama seperti pembuatan suspensi formula 4, hanya saja yang membedakan adalah jumlah karboksimetil selulosa yang dibutuhkan. Next, ini merupakan kandungan bahan yang terkandung dalam setiap formulasi. Untuk formulasi pertama terkandung paracetamol dan aquades, formulasi kedua paracetamol tambah 1% karboksimetil selulosa dan aquades. Untuk formulasi ketiga paracetamol tambah karboksimetil selulosa 2% dan aquades. Formulasi keempat paracetamol ditambah karboksimetil selulosa 1% dan propilen glikol 10% serta aquades. Dan untuk formula 5 digunakan paracetamol dengan natrium karboksimetil selulosa 2% dan propilen glikol 10% serta aquades. Selanjutnya analisis data akan dilanjutkan oleh Asli. Baik, selanjutnya untuk analisis data. Dalam data diketahui bahwa volume suspensi awal itu adalah 50 cm, dengan tinggi sedimentasi itu sesuai dengan pengamatan pada masing-masing hari, dan bisa dilihat dari tabel di slide. Kemudian dari data tersebut kita mencari mengenai volume suspensi akhir dengan volume sedimentasi. Ini merupakan data untuk hari yang pertama, yaitu pertama kita untuk yang
formulasi yang pertama untuk hari ke-0, kita pertama mencari volume akhir dengan cara mencari selisih antara volume mula-mula dengan tinggi sedimentasi. Pada formulasi pertama ini, volume akhir yang didapatkan adalah 47,7 cm dengan volume sedimentasi adalah 0,954 cm. Untuk formulasi kedua, digunakan cara yang sama, didapatkan volume akhir yaitu 50 cm dengan volume sedimentasi 1 cm. Untuk formulasi ketiga juga memiliki volume akhir 50 cm dengan volume sedimentasi 1 cm. Kemudian untuk formulasi keempat, didapatkan volume akhir 50 cm dan volume sedimentasi 1 cm. Kemudian untuk volume kelima, juga didapatkan hasil yaitu volume akhir 50 cm dengan volume sedimentasi yang merupakan perbandingan antara volume akhir dan volume awal adalah 1 cm. Selanjutnya, untuk hari yang pertama, pada formulasi yang pertama, didapatkan hasil volume akhir yaitu 46,7 cm dengan volume sedimentasi 0,934 cm. Kemudian untuk formulasi kedua, didapatkan volume akhir yaitu 46,8 cm dengan volume sedimentasi 0,936 cm. Untuk volume ketiga didapatkan juga volume akhir yaitu 49 cm dengan volume sedimentasi 0,98 cm. Untuk volume keempat, volume akhir didapatkan 49,5 cm dengan volume sedimentasi 0,99 cm. Kemudian untuk volume kelima, didapatkan volume akhir 50 cm dengan volume sedimentasi 1 cm. Selanjutnya untuk hari yang kedua, bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin melanjutkan. Jadi pada hari kedua, untuk formulasi pertama itu diperoleh tinggi sedimentasi sebesar 5,7 sehingga volume akhir suspensinya menjadi 44,3 cm dan volume sedimentasinya yakni 0,886 cm. Kemudian pada formulasi kedua itu didapatkan tinggi sedimentasi sebesar 3,4 cm sehingga untuk volume akhir suspensi itu adalah 46,6 cm dan untuk volume sedimentasinya yakni 0,932 cm. Kemudian pada formulasi ketiga itu diperoleh tinggi sedimentasi yakni 2 cm sehingga untuk volume suspensi akhirnya yaitu 48 cm dan untuk volume sedimentasinya adalah 0,96 cm. Kemudian pada formulasi keempat itu didapatkan tinggi sedimentasi 0,1 cm sehingga untuk volume suspensi akhirnya didapatkan 49,9 cm dan volume sedimentasinya 0,998 cm. Kemudian pada formulasi kelima itu didapatkan tinggi sedimentasi 0, maka untuk volume suspensi akhirnya adalah 50 cm dan untuk volume sedimentasinya adalah 1 cm. Next. Kemudian untuk hari ketiga, untuk formula pertama itu diperoleh tinggi sedimentasi 5,9 cm sehingga untuk volume suspensi akhirnya itu adalah 44,1 cm dan volume sedimentasinya itu 0,882 cm. Kemudian pada formulasi kedua itu didapatkan tinggi sedimentasi 3,6 cm sehingga untuk volume suspensi akhirnya didapatkan 46,4 cm dan untuk volume sedimentasi didapatkan 0,928 cm. Kemudian pada formulasi ketiga itu tinggi sedimentasinya didapatkan 3,0 cm. Maka untuk volume suspensi akhirnya itu 47,0 cm dan untuk volume sedimentasinya 0,94 cm. Kemudian pada formulasi keempat itu didapatkan tinggi sedimentasi 0,1 cm sehingga volume suspensi akhirnya adalah 49,9 cm dan volume sedimentasinya adalah 0,998 cm. Kemudian pada formulasi kelima
dapatkan tinggi sedimentasi itu 0,5 cm sehingga volume suspensi akhirnya menjadi 49,5 cm dan volume sedimentasinya adalah 0,99 cm. Baik, sekian dari saya. Untuk hari berikutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pada hari keempat untuk formulasi pertama. Pertama kita hitung dulu untuk volume akhirnya 50 cm dikurangi dengan tinggi sedimentasi pada formulasi pertama yaitu 6,4 sehingga kita dapatkan volume akhirnya 43,6 cm. Sehingga dihitung volume sedimentasinya 0,872 cm. Pada formulasi kedua untuk hari keempat, tinggi sedimentasi yang kita temui dari data yaitu 3,8 sehingga untuk volume akhirnya kita dapatkan 46,2 cm dan dihitung volume sedimentasi menjadi 0,924 cm. Selanjutnya untuk formulasi ketiga pada hari keempat di mana tinggi sedimentasi berdasarkan data 3,2 sehingga untuk volume akhir kita dapatkan 46,8 cm dan volume sedimentasinya 0,936 cm. Untuk formulasi keempat pada hari keempat, untuk tinggi sedimentasi yaitu 1,2 sehingga volume akhir yang kita dapatkan 48,8 cm dan volume sedimentasinya menjadi 0,976 cm. Untuk formulasi kelima hari keempat, tinggi sedimentasi yang didapat 0,8 sehingga volume akhirnya menjadi 49,2 cm dengan volume sedimentasi 0,984 cm. Next. Selanjutnya untuk hari kelima untuk formulasi 1 kita dapatkan tinggi sedimentasi 7,5 cm sehingga untuk volume akhir menjadi 42,5 cm dan volume sedimentasi 0,85 cm. Untuk formulasi kedua hari kelima kita dapatkan tinggi sedimentasi 3,8 cm sehingga volume akhirnya 46,2 cm dan volume sedimentasi 0,924 cm. Untuk formulasi ketiga hari kelima, tinggi sedimentasi 3,3 cm, volume akhir menjadi 46,7 cm dan volume sedimentasi didapat 0,934 cm. Untuk formulasi keempat pada hari kelima, tinggi sedimentasi 1,2 cm sehingga didapat volume akhir 48,8 cm dan volume sedimentasi yang didapat 0,976 cm. Untuk formulasi kelima hari kelima, tinggi sedimentasi 1 cm sehingga volume akhir yang didapatkan 49 cm dan volume sedimentasi 0,98 cm. Next. Selanjutnya, hasil perhitungan dari beberapa hari pengangkutan dapat dilihat pada tabel di mana kami mencantumkan rata-rata untuk formulasi 1 volume akhir yang didapat dengan rata-rata 4,82 cm dengan volume sedimentasi 0,89 cm. Untuk formulasi kedua di mana volume akhirnya 47,03 cm, volume sedimentasinya 0,94 cm. Pada formulasi ketiga rata-rata volume akhirnya 47,92 cm dengan rata-rata volume sedimentasi 0,96 cm. Untuk formulasi keempat, volume akhir rata-ratanya 49,48 cm dengan volume sedimentasi 0,99 cm. Dan untuk formulasi kelima, untuk volume akhir didapat rata-rata 49,62 cm dan volume sedimentasi 0,99 cm. Selanjutnya pembahasan akan dijelaskan oleh saya. Terima kasih.
suspensi ini umumnya dapat dibuat ketika zat mempunyai tingkat kelarutan yang sedang dalam dalam sekian jam. Berdasarkan penilaiannya, paracetamol ini dapat diaduk dalam 70 bagian air, yang artinya paracetamol bersifat adaptif produk dalam tubuh. Zat aktif obat tetap dapat diaduk cair dengan bantuan suspending agent. Dengan adanya penambahan suspensi ini, obat akan terdispersi secara homogen ke dalam dispersinya. Selain melakukan penambahan suspensi agent, kegiatan suspensi juga dapat ditambahkan dengan agent atau agen pasang suspensi untuk menurunkan tegangan antar molekul yang mempercepat padat dan cairan di bawah. Agent ini juga bekerja dengan mengeluarkan udara dari permukaan fase terdispersi sehingga mampu memfasilitasi masuknya medium terdispersi ke dalam fase dispersi tersebut. Adapun suspending agent yang digunakan yakni antisepsi dan wetting agent propilen glikol. Ada praktikum pembimbing membuat ketersediaan suspensi dengan formulasi yang berbeda ditujukan untuk mengetahui perbandingan volume sedimentasi pada setiap formula serta mengetahui pengaruh penambahan suspending agent dan wetting agent pada sediaan suspensi tersebut. Pada formula pertama terdiri atas campuran paracetamol dan alkoholes dibuat dengan cara mencampur paracetamol dan alkoholes dan dihomogenkan dengan standar. Campuran kemudian dimasukkan ke dalam tersebut berukuran 50 ml serta dicatat volume awal. Kemudian pada formula kedua terdiri dari campuran paracetamol ACMC 1% yang artinya dibutuhkan 0,5 gram ACMC dalam 60 gram suspensi serta alkoholes. Lakukan pengaktifasian suspending agent dengan cara ditaburkan NaCNC ke dalam molekul dan starter yang telah diisi dengan air. Karena NaCNC ini umumnya akan lebih berlarut dalam air hangat. Kemudian dimasukkan paracetamol dan alkoholes sama seperti langkah formula sebelumnya dan dimasukkan ke dalam gelas ukur dengan hal yang sama juga dilakukan pada gelas ketiga. Tapi dilakukan penambahan ACNC 2% yang dibuat menggunakan melarutkan 1 gram ACNC dalam 50 ml suspensi. Izin bertanya sebelumnya apakah sudah di next slide karena di saya masih di slide sebelumnya. Sudah di next slide. Ya. Berikutnya pada formula keempat dan kelima dilakukan suspension dengan konsentrasi secara urut yakni NaCNC 1% dan NaCNC 2%. Selanjutnya dimasukkan paracetamol yang telah ditimbang seberat 3 gram ke dalam molekul dan starter. Lalu dibasahi dengan wetting agent yakni pocket glycol 10%. Kemudian ditambahkan alkoholes dan dicampur hingga homogen. Adapun volume awal suspensi di setiap formula ini dibuat seragam yakni setinggi 50 cm. Baik, untuk penjelasan berikutnya akan dilanjutkan. Jadi, dalam praktik ini dilakukan perhitungan volume sedimentasi. Untuk menentukan volume sedimentasi tersebut, dapat dicari dengan mengukur nilai sedimentasi terbentuk oleh sebelumnya dilakukan perhitungan volume sedimentasi rata tersebut dengan mengurangi volume sedimentasi dengan tinggi sedimentasi. Bisa dilewatkan ya, nggak usah ngulang lagi cara kerja. Baik, langsung naik slide aja. Berdasarkan hasil percobaan, suspensi dan formula 1 menghasilkan terbentuknya sedimen atau endapan yang paling tinggi serta nilai F yang paling kecil.
Hal ini disebabkan karena substansi tersebut hanya terdiri dari aqueous dan paracetamol tanpa adanya penambahan NaCl maupun propilen glikol. Sementara itu, pada substansi dengan formulasi 2 dan 3 menghasilkan endapan yang lebih sedikit dan memiliki nilai F yang lebih tinggi dibandingkan dengan substansi dengan formulasi 1. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan NaCl sebagai substansi agent. Kemudian, pada substansi dengan formulasi 4 dan 5 membentuk endapan yang lebih sedikit lagi, serta memiliki nilai F yang sama, yaitu sebesar 0,9 atau hampir mendekati 1. Hal ini disebabkan adanya penambahan NaCl sebagai substansi agent dan propilen glikol sebagai wetting agent. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Baik, saya izin melanjutkan. Penambahan suspending agent berperan dalam meningkatkan viskositas suspensi, memperlambat proses sedimentasi partikel, meningkatkan stabilitas pH, dan meningkatkan kompatibilitas kimia dan fleksibilitas. Suspending agent membentuk film sekitar partikel-partikel yang mengurangi daya tarik antar partikel. Pada praktikum ini, karboksimetil selulosa berperan sebagai suspending agent. Karboksimetil selulosa merupakan suspending agent sintesis yang dapat mengontrol kelembaban dan mobilitas air serta dapat memperbaiki viskositas dan flokulasi. CMC memberikan homogenitas, volume sedimentasi, berat jenis, viskositas, dan pH yang stabil selama penyimpanan. Next. Di samping itu, adanya penambahan wetting agent dalam formulasi berfungsi untuk membuat tegangan permukaan yang rendah antara air atau zat pembawa dan bubuk paracetamol sebagai partikel padatnya, sehingga memudahkan kontak antara zat padat dengan zat pembawa dan bahan menjadi mudah terrasakan. Dari kelima formula suspensi yang dibuat, formula 5 menghasilkan suspensi yang paling stabil. Hal ini terlihat dari tinggi sedimen yang terbentuk pada formula 5 lebih kecil daripada formula lainnya. Selain itu, nilai volume sedimentasi pada formula 5 yang terbentuk paling mendekati 1, artinya partikel paracetamol yang terdistribusi pada larutan aqueous rata. Untuk diketahui, nilai F ini berkisar antara kurang dari 1 dan lebih dari 1. Jika nilai F kurang dari atau sama dengan 1, maka suspensi yang terbentuk adalah suspensi flokulasi, sedangkan jika nilai F lebih dari 1, maka suspensi yang terbentuk adalah suspensi deflokulasi. Nah, pada formulasi suspensi praktikum ini termasuk dalam suspensi flokulasi karena volume sedimentasinya berkisar kurang atau sama dengan 1. Semakin tinggi konsentrasi suspending agent dan wetting agent yang digunakan, maka semakin baik suspensi yang terbentuk. Oleh karena itu, berdasarkan hasil suspensi yang terbentuk pada percobaan ini, terlihat bahwa penambahan natrium karboksimetil selulosa sebagai suspending agent serta propilen glikol sebagai wetting agent berpengaruh memperlambat terbentuknya sedimen atau endapan pada suspensi serta menghasilkan volume sedimentasi yang semakin baik. Selanjutnya kesimpulan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, kesimpulan dari praktikum ini adalah penunjukan atau efek endapan, yang mana semakin kecil nilai F mendekati 0, maka terbentuk dan juga sedimentasi serta nilai F 0,99 sehingga ada dan dapat lalu tingkatkan viskositas friksi dan
4. Nah, sekian kesimpulan dari saya. Akan lanjutkan. Apakah suara saya terdengar? Oke, terima kasih kelompok 7. Saya berikan masukan terlebih dahulu ya sebelum kita diskusi. Coba perlihatkan slide Anda di tinjauan pustaka, pengertian dari suspensi. Oke, stop sampai sini. Saya mau luruskan, tadi ada pertanyaan bahwa sediaan suspensi ini merupakan sediaan yang tidak stabil secara kimia bila ada dalam larutan. Itu salah ya. Jadi kenapa ada suspensi gitu ya? Yang pertama karena zat padat yang Anda gunakan di dalam praktikum ini tidak terlarut di dalam medium pendispersinya, sehingga kita tidak bisa membuat bentuk larutan. Bukannya nggak stabil. Jadi suspensi itu ada karena sifat fase terdispersinya, dalam hal ini padatan yang Anda gunakan, tidak larut di dalam medium pendispersinya. Oke. Lanjut, masukan berikutnya adalah coba di next tinjauan pustaka Anda, biar tidak salah nih, Anda punya teori pemahaman bahwa kalau larutan itu nggak stabil, bukan begitu, karena memang kelarutannya fase terdispersi Anda itu tidak larut di dalam medium pendispersinya. Kalau dia larut, kita bisa buat dalam bentuk larutan. Lanjut, kemudian berikutnya, suspending agent, kemudian komponen suspensi, kemudian lanjut, ini mungkin salah ketik ya, ukuran partikel, ada suspensi kasar, suspensi halus, suspensi nano. Coba diperbaiki dulu sebelum Anda share ke teman-teman Anda, agar nanti tidak salah kaprah nanti, karena teori aja udah salah. Jadi sebaiknya tinjauan pustaka itu Anda lebih membahas atau mengguideline pemikiran Anda agar bisa membahas hasil dari praktikum. Jadi jangan terlalu teoritis gitu. Kalau teori sudah ada tempatnya di kuliah, sedangkan ini praktikum. Praktikum kali ini adalah tujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan suspending agent dan wetting agent pada stabilitas suspensi kan gitu. Jadi harusnya Anda lebih banyak mencari apa itu wetting agent, apa itu suspending agent, kira-kira dia akan mempengaruhi parameter mana yang terlibat dalam instabilitas dari suspensi. Apakah dia akan mempengaruhi diameternya, apakah dia akan mempengaruhi viskositas suspensi, ataukah dia akan mempengaruhi bobot jenis misalnya, karena Anda harus review itu dari hukum Stokes ya, karena ketidakstabilan suspensi itu berkaitan dengan beberapa parameter yang ada di dalam rumus Stokes ya, hukum Stokes. Lanjut, berikutnya adalah slide wujud suspensi. Kalau kita istilahnya secara umum, kalau flokulasi itu wujud suspensi yang menyenangkan karena ada supernatannya dan ada endapannya, terlihat dengan jelas perbedaannya, sedangkan deflokulasi itu wujud suspensinya tidak menyenangkan karena terlihat keruh gitu ya. Berikutnya, slide berikutnya. Sorry. Nah, parameter suspensi. Parameter sedimentasi. Ini sudah benar, tapi ada yang poin ketiga dan keempat tolong dirubah ya.
parameter sedimentasi itu ada dua, yaitu bisa Anda kaji dari volume sedimentasi dan derajat populasi. Sedangkan yang ketiga dan keempat ini, metode riologi ini bukan parameter suspensi ya. Dia merupakan salah satu metode yang kita gunakan untuk melakukan quality control dari suspensi yang kita buat. Itu bisa pakai mengukur viskositas dan bisa kita hitung atau kaji dengan uji stabilitas. Salah satu metode untuk menguji stabilitas adalah dengan tadi ada freestyle tadi yang Anda buat di parameter sedimentasi. Ya, metode uji stabilitas dari suspensi itu kita bisa ukur dari viskositasnya dan dengan melakukan uji freestyle. Jadi ada dingin, ada panas, jadi kita bisa lihat perlakuan itu terhadap beberapa parameter dari suspensi. Berikutnya adalah langsung ke hasil dan pembahasan. Hasil, Anda udah buat cara kerja, kemudian hasilnya jangan terlalu meng-guideline teman Anda seakan-akan mereka nggak ngerti gitu ya. Tampilkan aja langsung dalam bentuk tabel, nanti laporan akhirnya langsung tabel yang Anda buat di akhir ini. Gitu ya, dengan cara yang sama Anda bisa tampilkan data tabel ini karena Anda sudah bisa menghitung untuk misalnya formula 1 hari 1 misalnya. Begini caranya dapat F gitu. Jadi dengan cara yang sama, data-data mentah yang diberikan di tugas bisa ditampilkan dalam bentuk tabel akhir ini. Oke ya, agar tidak membosankan orang mendengarkan, padahal sudah paham gitu. Nah, sebaiknya di pembahasan nanti Anda tabel ini Anda olah lagi dalam bentuk tren, misalnya gambar gitu ya, H1, H2, H3, sampai H5 untuk masing-masing formula. Nanti Anda bisa lihat bagaimana pada seiring waktu penyimpanan derajat flokulasinya akan seperti apa gitu. Dibuat dalam bentuk gambar tren. Oke, nah sekarang dari gambar itu gitu ya, atau dari tabel yang Anda tampilkan boleh dalam bentuk tabel, kalau data mentah dalam bentuk tabel, tapi kalau lebih bagus di pembahasan dalam bentuk gambar, Anda bisa bahas sekarang. Sekarang yang menjadi poin di pembahasan, coba lihat di hasil pembahasan. Oke, di pembahasan itu ya, kalau praktikum di farmasi tidak lagi membahas cara kerja, tapi membahas mengapa cara kerja itu dilakukan. Misalnya gini, Anda timbang, gitu. Kemudian Anda timbang dulu suspending agent-nya, kemudian Anda aktifkan. Dicari mengapa harus diaktifkan terlebih dahulu. Mengapa pengaktifannya pakai air panas. Nah itu, jadi nggak lagi ngulang cara kerja gitu. Oke. Kemudian setelah diaktifkan, misalnya saat aktifnya didispersikan dalam suspending agent, kemudian dilarutkan di dalam pembawanya dalam bentuk air. Gitu. Kemudian yang harus dicari lagi adalah berikutnya adalah sekarang pertanyaan saya, tujuannya adalah kan mengetahui pengaruh suspending agent dan wetting agent terhadap stabilitas atau dalam hal ini parameter yang kita hitung adalah derajat flokulasi dari suspensi. Bisa Anda jelaskan dengan bahasa Anda yang panjang ini secara singkat, secara lisan, apa pengaruhnya? Di PPT ini kan saya harus ngambil nih, harus capture panjang lebar kalimat ini. Sedangkan ini dalam bentuk PowerPoint. Harusnya Anda bisa bahas secara sekarang bisa diungkapkan secara lisan apa sih pengaruh, misalnya pengaruh penambahan pengaruh penambahan suspending agent terhadap derajat flokulasi suspensi.
Kelompok 1 mungkin. Kelompok 2. Dari kelompok 1 mohon izin menjawab, Bu. Silakan. Jadi setahu saya suspending agent itu berfungsi untuk mengurangi tegangan antar partikel begitu. Jadi agar tegangan atau daya ikatan antar partikel jadi agar daya ikat antar partikel itu menjadi lebih renggang begitu, agar antara kedua partikel itu menjadi lebih mudah untuk menyatu, maka ditambahkan suspending agent. Begitu yang saya tahu, Ibu. Ya, dalam hal ini data udah dapet nih. Coba perlihatkan tuh data yang Anda tampilkan, kelompok 7. Kita ini membahas real data nih. Jadi bukan lagi teoritis, praktikum tuh teoritis sudah kita buang jauh. Itu base-nya ada di tunjangan pustaka. Sekarang Anda bisa bahas nggak pengaruh suspending agent terhadap derajat flokulasi? Kira-kira berpengaruh apanya? Terhadap apanya nih? Sehingga begini nih akibatnya data ini terjadi. Kelompok 2. Baik, saya izin menjawab, Bu, perwakilan dari kelompok 2. Jadi berdasarkan data yang telah ditampilkan itu, kita bisa melihat bersama bahwa formulasi 4 dan 5, khususnya pada bagian volume sedimentasi yang dihasilkan, itu menunjukkan nilai yang mendekati yang K1. Nah, kita lihat bersama, K1 itu menunjukkan bahwa suatu suspensi yang dihasilkan jadi lebih stabil. Tentu karena adanya penambahan suspending agent dan juga wetting agent pada formulasi 4 dan juga 5. Jika dibandingkan dengan formulasi 1, yang dimana mungkin sudah mendekati 1, namun masih lebih kecil dibandingkan dengan formulasi 4 dan 5, yang sudah menggunakan penambahan dari surfaktan, yaitu suspending agent dan juga wetting agent. Yang dari kelompok 2, terima kasih. Gede ya, Ari Kusuma ya, betul. Satu-satu dulu. Kenapa saya harus membahas satu-satu? Agar Anda setelah keluar dari Webex ini punya pemahaman ya lebih dalam terhadap data ini. Coba Anda kaji F1 itu suspensi yang nggak ada suspending agentnya. Sekarang Anda bandingkan dengan F2. Jadi jangan langsung ke wetting agent. Saya tanya tadi adalah perbedaan atau pengaruh penambahan suspending agent terhadap kecepatan volume sedimentasi. Kan saya belum tanya pengaruh wetting agent. Kelompok 3. Kelompok 3 tidak ada yang hadir kah? Kelompok 4. Izin, Bu, kelompok 2. Ya, silakan.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi, jika dibandingkan antara Formula 1 dengan Formula 2, dapat kita ketahui bersama berdasarkan cara kerja, itu untuk Formula 1 tidak ada penambahan surfaktan apapun. Jika dibandingkan dengan Formula 2, itu sudah ada penambahan suspending agent, yaitu adalah NACMC dengan konsentrasi 1%. Sehingga dengan penambahan surfaktan suspending agent dengan jenis suspending agent itu sudah dapat terlihat dari volume sedimentasi. Di mana untuk formulasi 2 untuk hari pertama itu sudah menunjukkan tingkat volume sedimentasi itu menunjukkan angka 1 sudah stabil, namun mengalami penurunan, namun masih lebih baik jika dibandingkan dengan formula 1. Selanjutnya, jika dibandingkan dengan formula ketiga, adapun perbedaannya itu adalah dari konsentrasi natrium TMC yang sebagai suspending agent. Berdasarkan perbedaan konsentrasi tersebut juga menimbulkan suatu perbedaan yang ditunjukkan dengan volume sedimentasi yang dimiliki oleh formulasi 3 itu jauh lebih baik lagi dibandingkan dengan formulasi 2. Lalu jika dilanjutkan dengan dibandingkan formulasi 3 dengan formulasi 4, untuk formulasi 4 itu sudah ada ditambahkan suatu wetting agent, yaitu di sini yang bertugas sebagai wetting agent itu adalah propilen glycol, di mana dengan penambahan wetting agent semakin meningkatkan suatu kestabilan dari suspensi tersebut. Dapat dilihat dari volume sedimentasinya dari formulasi 4 itu jauh lebih baik dibandingkan dengan formulasi 3. Nah, untuk yang formulasi 5 itu lebih baik daripada formulasi 4 dikarenakan konsentrasi dari suspending agent-nya itu lebih besar. Itu di sana menggunakan natrium TMC 2% dibandingkan dengan hanya dibandingkan 1% yang diberikan pada formulasi 4. Sehingga dapat kita lihat bersama bahwa volume sedimentasinya itu bahkan di hari pertama dan kedua itu masih mempertahankan tingkat kestabilan, itu memiliki volume sedimentasi itu menunjukkan A1. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Oke, bagi semua kelompok yang belum membuat seperti yang diungkapkan oleh Ari tadi, ditulis ya. Jadi tujuan praktikum Anda yang pertama adalah mengetahui pengaruh suspending agent terhadap stabilitas suspensi. Dijawab dengan Anda membandingkan F1 dengan F2 misalnya. Itu kan sudah ada suspending agent. Nah, sekarang yang kedua adalah pengaruh konsentrasi sekarang. Suspending agent terhadap volume sedimentasi yang berkaitan dengan stabilitas suspensi. Ya, karena tadi Anda buat di tunjangan pustaka Anda, salah satu parameter dari kestabilan suspensi adalah volume sedimentasi. Ya, nilai F-nya. Anda bisa bandingkan pengaruh konsentrasi suspending agent dengan membandingkan formula 2 dengan formula 3 dibandingkan dengan formula 1 misalnya. Di situ akan kelihatan gambar. Makanya tadi saya sarankan Anda buat tren nih, buat dalam grafik. Anda bisa membandingkan, Anda bisa membaca gambar atau grafik yang Anda tampilkan itu pengaruh penambahan salah satu eksipien yang berupa suspending agent terhadap volume sedimentasi. Itu dulu. Mengapa misalnya konsentrasi itu dibahas? Mengapa konsentrasi suspending agent akan menghasilkan volume sedimentasi yang mendekati 1 misalnya. Gitu ya, untuk formula 3 dan formula 2 itu udah mendekati 1 pada H0. Tapi dilihat dari trennya, kecepatan sedimentasinya itu semakin menurun gitu ya kalau Anda tambahkan konsentrasi CmCNA gitu. Jadi Anda bisa bahas pengaruhnya, misalnya Anda kaji nih dari hukum Stokes, buat
buat apa kita punya teori di kuliah kalau itu nggak kita aplikasikan. Situ ada parameter yang namanya ukuran partikel, kemudian bobot jenis, kan gitu, bobot jenis partikel dan bobot jenis medium pendispersinya. Perbandingannya gimana atau selisihnya gimana. Kalau selisihnya besar, kecepatan sedimentasinya akan besar. Kemudian di situ ada faktor yang namanya viskositas. Jadi semakin tinggi viskositas yang kita gunakan, kecepatan sedimentasi akan semakin turun gitu. Sehingga riemnya Anda bisa lihat dari tabel yang Anda buat di depan. Kemudian yang keempat sekarang ada penambahan yang namanya wetting agent di situ. Anda bisa bahas dari perbedaan antara formula 2 dengan formula 4. Jadi konsentrasi CNCNA-nya tetap nih 1%. Gitu, sama-sama 1%. Tapi formula 4 kita tambahkan excipient kedua lagi yang berupa wetting agent propilen glikol. Gimana nilai F-nya gitu. Jadi dari data atau gambaran yang Anda buat dalam bentuk tren tadi yang saya sarankan itu Anda bisa membahas apa ya pengaruhnya, bisa dilihat secara visual begitu. Kalau begini Anda tadi kalau kelompok 7 belum jadi hanya teori gitu, tapi tidak menggambarkan secara gamblang misalnya berupa parameter nilai F suspensi yang mendekati 1 itu yang kita mau sebenarnya. Yang mana sih yang mendekati 1? Nah, itu seorang formulator nanti akan dapat data nilai suspensi yang optimal itu pada formula 5 misalnya. Kenapa? Ya karena nilai F-nya. Jadi secara kuantitatif itu terlihat kerjaan kita dari pemilihan eksipien kita gunakan dalam membuat suspensi. Itu yang mau saya tahu nih di dalam praktikum laju sedimentasi partikel suspensi, sediaan suspensi ini. Jadi Anda bisa membahas sejauh itu karena tujuannya adalah tadi saya kembalikan adalah mengetahui pengaruh dua eksipien ini terhadap stabilitas dari suspensi. Coba diperlihatkan lagi tadi kan pembahasan Anda hanya sedikit gitu ya, tidak mendalam seperti yang kita diskusikan hari ini. Coba dilihat di pembahasan terakhir. Itu udah salah besar. Penambahan suspending semakin tinggi konsentrasi suspending agent itu benar karena ada 1 dan 2% itu udah meningkat, tapi wetting agentnya kan sama 10% untuk formula 5 dan formula 4 kan sama-sama 10% gitu. Benar tidak? Jadi itu nggak bisa kita samaratakan dari teori yang ada ya, mungkin di jurnal Anda dapat atau di buku-buku standar Anda dapat semakin tinggi wetting agent, tapi di data yang kita gunakan dalam praktikum ini kan jumlah wetting agent yang kita gunakan formula 4 dan formula 5 itu kan sama, jadi nggak tinggi, nggak semakin tinggi. Oke, itu hati-hati ya membuat pernyataan. Jadi ditambahkan tadi, misalnya Anda bandingkan 1 dengan 2, gimana derajat fluktuasinya, kenapa itu terjadi, misalnya Anda kaitkan dengan misalnya semakin meningkatnya viskositas akibat kita nambahkan CMCNA, kan gitu. Jadi semakin meningkat viskositasnya, Anda kaitkan dengan hukum Stokes, gimana nih kecepatan sedimentasinya, Anda lihat trennya, kecepatan sedimentasinya akan semakin turun gitu ya, seiring waktu penyimpanan kalau kita tambahkan suspending agent atau kita tambahkan konsentrasi suspending agentnya. Kemudian bagaimana pengaruh wetting agent, Anda bisa bandingkan formula 2 dengan formula 4 atau Anda bandingkan formula 3 dengan formula 5. Di situ sama-sama CNCNA-nya tetap konsentrasinya, tapi formula 2 tanpa wetting agent dan formula 3 tanpa wetting agent juga. Ya. Jadi nggak usah secara teoritis itu banyak di praktikum, tapi tidak mengena apa yang kita mau hari ini. Jadi Anda harus tahu bahwa F yang ideal itu adalah mendekati 1, kemudian apa parameter yang dipengaruhi dengan penambahan
dua eksipien ini Anda bisa kaji. Mungkin saja kalau misalnya ada data yang ditampilkan di praktikum ini, ukuran partikelnya hasil pakai mikroskop misalnya, itu bisa dikaji. Tapi kan kita tidak menampilkan itu. Kita hanya menampilkan adalah volume sedimentasi yang kemungkinan gitu ya, dia dipengaruhi oleh viskositasnya gitu. Karena CNCNA kalau Anda dibuat di tinggian pusaka adalah sebagai akan mempengaruhi viskositas dari sistem yang kita buat gitu. Ya. Gitu. Jadi praktikum hari ini itu sebenarnya menganalisis data yang sudah Anda hitung. Jadi tidak diceritakan mentah, tapi mengapa kira-kira data itu muncul seperti itu. Ada pertanyaan dari praktikum sedimentasi ini, suspensi ini? Jadi ini praktikum yang merupakan sistem dispersi ya, salah satu. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kita masih praktikumnya ada 2 kali acara ya, stabilitas dan difusi. Jadi saya ingin Anda setiap minggu itu lebih baik lagi dalam membuat laporan gitu. Tahu apa yang harus ditampilkan, to the point tapi komprehensif bahasannya. Ada yang ingin ditanyakan? Ibu, ya silahkan Yulita. Baik, mungkin saya ingin bertanya terkait yang video yang di OASA itu Bu, terkait volume sedimentasi seperti itu. Kan pada perhitungan F sama dengan FU per FO itu, Ibu bilang jika F-nya itu kurang dari 1, maka volume F akhirnya berarti dia lebih kecil daripada volume awal seperti itu. Namun jika volume F-nya itu lebih dari 1, maka apakah terdengar itu? Putus-putus? Masih putus-putus, Bu? Ya, silakan diulangi lagi. Baik, saya ingin bertanya, Ibu bilang bahwa jika F-nya itu lebih besar dari 1, maka volume akhirnya itu akan lebih besar daripada volume awal. Itu kenapa bisa volume akhir bisa lebih besar daripada volume awal ya, Bu? Saya tidak bilang lebih dari 1 yang kita inginkan, mendekati 1, sama dengan 1. Yang di video yang di OASA, Bu. Gimana? Video yang di OASA itu, Ibu menjelaskan bahwa ada F-nya yang lebih dari 1 sama dengan 1 dan kurang dari 1 seperti itu. Itu saya ingin bertanya, kenapa dia bisa ada yang lebih? Ya. Itu dapatnya dari mana? Dari volume akhir dibagi volume awalnya, Bu. Ya, volume akhir dikurangi volume awal. Yakin? Yakin? Volume akhir dikurangi volume awal. Volume akhir dibagi volume awal, Bu. Volume akhir gimana dapatnya? Volume akhirnya itu volume awal dikurangi tinggi sedimentasinya. Jadi kalau misalnya F lebih besar dari 1, jadi tadi penjelasan teman Anda terjadi jika diminta. Bagaimana, Bu? Jika F dengan 1 itu jika F-nya sama dengan 1 berarti tidak terbentuk pengendapan seperti itu, Bu? V
besar dari V0. Ya, iya Bu. Jadi bisa dimasukkan ke dalam rumus tadi, VU sama dengan V0 dikurangi tinggi sedimentasi. Jadi kira-kira Mohon maaf Bu, saya belum mengerti maksudnya itu. Jadi ketika misalkan F-nya itu lebih besar dari 1, yang saya pikir itu bahwa FU-nya itu kan otomatis angkanya lebih besar daripada F0-nya Bu ya. iya betul. Jadi jika FU-nya lebih besar dari F0, kira-kira tinggi sedimentasinya Berarti tinggi sedimentasinya itu di bawah 0 Bu. di bawah 0. Benar, yang lain di bawah 0. Mohon maaf Bu, suaranya tidak terdengar, putus-putus. Oke, yang lain mendengar suara saya sama putus-putus juga. Sama Ibu, putus-putus. Ya Bu, mohon maaf suaranya terputus. Jadi saya ulangi ya. Saya ulangi. Kira-kira apa yang terjadi jika kita mendapatkan F lebih dari 1? Kenapa F-nya lebih dari 1? Apa yang terjadi di situ? Coba Anda tampilkan tabel tadi. Kita cari bersama. Jadi tidak dari saya. Oke, Anda lihat F mendekati 1. Ya, misalnya F5 ya, ada lihat. F5, nilai F-nya itu 1. Itu tinggi sedimentasinya berapa? Volume awalnya berapa? Halo Bu ya. Coba bandingkan F5H0 dengan F1H0. Pada F1-nya itu kan F0-nya itu ada 50, semuanya 50, kemudian pada H0 F1 itu FU-nya itu ada 47, dan pada F5 itu F akhirnya itu ada 50 Bu. Jadi berarti yang berpengaruh apa sekarang? Kan F0-nya itu sama. Sekarang yang berpengaruh apa terhadap perbedaan F derajat atau volume sedimentasi ini? Yang berpengaruh itu tinggi sedimentasinya Bu. Ya udah, dari situ berarti kalau misalnya F lebih dari 1, berarti tinggi sedimentasinya semakin besar atau semakin kecil? Semakin kecil Bu. Ya udah. Sudah dapat jawabannya? Iya kan, saya ingin bertanya sekali lagi Bu, kan misalkan F-nya itu, jika F-nya itu 0 misalkan, dia itu kan jadinya sama ya, jadi F-nya itu sama dengan 1. Lalu bagaimana jika F lebih dari 1? Itu Bu. Mohon maaf ya Bu, suaranya Ibu putus-putus.
Yang lain bisa membantu saya. Mohon maaf Ibu, suaranya putus-putus Bu. Develop. Sekarang udah kedengeran? Sekarang udah Masih agak putus-putus Ibu. kedengeran? Semakin kecil Bu. Kecil. Ada tadi kan buat ketinggian pustaka tuh ada suspensi flokulasi dan suspensi deflokulasi. Karena kita pengamatannya hanya sampai H5, kalau Anda lihat di ini, ya, bentuk itulah. Betul tidak? Yang yang kira-kira yang tidak ditampilkan di tabel di praktikum ini, kalau nilai kecil itu gimana Bu? Nilainya lebih besar. Tinggi sedimentasi pada H sampai 5 ini. Kalau suspensi deflokulasi bisa jangka panjang, tapi dia terbentuk endapan yang akan menjadi cake. Cake itu adalah endapan yang tidak bisa terdispersi kembali dengan suspensi deflokulasi. Endapan terbentuk cepat, tapi dia terdispersi dengan mudah kembali. Syarat dan endapannya. Terdengar suara saya? Terdengar Ibu. Hanya jadi benar eksperimentasinya betul karena tadi yang mempengaruhi VU adalah 150 cm. Sekarang yang akan mempengaruhi nilai VU adalah tinggi sedimentasi. Logikanya kalau VU-nya lebih besar dari V0 berarti tinggi sedimentasi itu sangat kecil. Yang ingin ditanyakan?
Apa? Ayo, silakan, saya dengar kok. Sudah. Sudah. Cukup?